A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya yang tanpa batas. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tak mampu menghitungnya. Salam dan salawat semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya. Hari ini tanggal 29 Ramadan, subhanallah, tanpa terasa kita sudah lalui 29 hari di bulan yang mulia ini. Semoga di tengah suasana Ramadan yang unik ini kita bisa memaksimalkan upaya kita untuk menjadikan diri kita hamba yang semakin dekat dengan predikat takwa. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan, kelalaian, dan keberlebihan kita dalam setiap urusan. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, sungguh bulan Ramadan adalah bulan karunia, bulan yang disediakan Allah untuk mendidik kita menjadi hamba yang dicintainya, hamba yang semakin bertakwa. Takwa adalah suatu kedudukan yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang akan membentuk manusia menjadi manusia yang semakin dekat dengan ketakwaannya. Pembentukan manusia bertakwa adalah juga salah satu tujuan dari pembentukan keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah itu bukan tujuan, tapi dia itu sarana untuk bisa merealisasikan misi hidup manusia di dunia ini. Seperti kita tahu, misi hidup manusia di dunia ini, kenapa dia ada di dunia ini? Karena memang Allah memberikan tugas pertama, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi fungsi manusia, misi hidupnya di dunia adalah pertama untuk beribadah, fungsi ubudiyah. Dan yang kedua adalah fungsi kekhalifahan. Pada prinsipnya ada tujuan utama pembentukan keluarga sakinah. Pertama adalah dengan mewujudkan insan yang bertakwa, dan dengan terwujudnya insan bertakwa itu akan bisa mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Dalam upaya mewujudkan insan bertakwa, keluarga sakinah menjadi suatu institusi yang terpilih, menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembangnya generasi atau anak agar menjadi insan yang bertakwa. Ini merupakan amanah Allah yang dilimpahkan kepada orang tua. Insan bertakwa adalah manusia yang terkembang semua potensi-potensi kemanusiaannya secara optimal, sehingga dia menjadi pribadi muslim yang utuh, kafah seluruh potensinya, yaitu potensi tauhidiyah. Potensi tauhidiyah itu ada potensi ketuhanan, mengesahkan Allah. Jadi dia tidak menserikatkan Allah dengan suatu apapun. Kemudian fungsi ubudiyah, peribadatannya benar, berkembang dengan baik. Fungsi kekhalifahan, dalam artian ini kepemimpinannya juga berkembang dengan baik. Jasadiyah, potensi fisiknya, dan juga akliyah, intelektualitasnya. Pribadi tersebut akan menjadi karakter setiap anggota keluarga dan tercermin semua perilakunya dari seluruh aspek kehidupan.
Takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Tanda-tanda ketakwaan seseorang antara lain difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal biro antuwalu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu satu kebaktian. Walakinal biro man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah beriman kepada Allah pada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kepada kitab-kitabnya dan nabi-nabinya. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnis sabil wasailina wa firriqab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila berjanji. Wassobirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Menurut ayat tersebut, di atas ciri-ciri ketakwaan dapat dilihat pada kadar keimanan atau akidah, pada kadar ibadah, akhlak, serta hubungan kemasyarakatan seseorang. Apabila segi-segi keagamaan ini telah dihayati dan diamalkan, akan terbentuklah rasa penghambaan kepada Allah secara mutlak dan akan memberikan kebahagiaan yang tinggi nilainya. Semakin tinggi kadar akidah, ibadah, akhlak, serta hubungan kemasyarakatan seseorang, semakin tinggi pula rasa pengabdiannya kepada Allah. Selanjutnya, rasa pengabdian yang mengendap ke dalam kesadaran jiwa akan membentuk hati nurani. Dan proses selanjutnya, hati nurani akan mempengaruhi dan mendasari segala unsur kepribadian yang meliputi unsur kerohanian, pikiran, perasaan, kemauan, dan hubungan sosial. Yang semuanya itu tercermin dalam sikap dan aktivitas hidup. Jika sudah demikian, maka terbentuklah pribadi takwa, yaitu pribadi muslim yang sempurna. Selanjutnya dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain juga dijelaskan tentang ciri-ciri ketakwaan tersebut. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Juga dalam surat
Ali Imran ayat 76. Balaman aufa bi ahdihi wattaqo. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, fa innallaha, maka sungguh Allah yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat At-Tolak ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan dia memberikan barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Pada ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ayat-ayat tersebut pada intinya menunjukkan perintah untuk bertakwa kepada Allah secara maksimal dengan mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya. Orang yang bertakwa akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan, rizki tanpa diduga, kemudahan dalam urusannya, limpahan berkah dari langit dan bumi, mahabbah atau kecintaan dari Allah, dan kesuksesan atau keberuntungan. Bila dilihat dari kerangka ajaran Islam, maka hakikat takwa sebenarnya adalah merupakan integralisasi atau kesatuan antara akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Ciri-ciri takwa yang terkait dengan aspek akidah adalah beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab suci Al-Quran, beriman kepada Nabi Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari akhir. Sedangkan takwa yang terkait dengan akhlak adalah memohon pertolongan kepada Allah, senantiasa mohon ampun dan taubat dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, mampu menahan amarah, pemaaf, menepati janji, bersikap sabar dalam menghadapi tantangan hidup, dan berdakwah. Berbusana muslim dengan menutup aurat, dengan tetap memperhatikan aspek keindahan dan keseraksian, serta bersikap istiqomah. Sedangkan takwa yang terkait dengan ibadah adalah senantiasa mendirikan sholat, berinfak, menunaikan ibadah haji dan umroh dengan sempurna, serta berdoa, memohon kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan sikap takwa yang terkait dengan muamalah duniawiyah adalah dermawan, yaitu menafkahkan harta baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Sabar dalam berdakwah, berdakwah dengan cara hikmah, memberikan nasihat dengan cara yang baik, dan berdebat dengan cara yang terbaik. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga harus dapat mencerminkan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin. Sehingga dari keluarga-keluarga sakinah ini akan terwujud masyarakat yang berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin. Terbentuknya masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran terhadap ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang arti harfiahnya suatu negeri yang baik dan adalah Tuhan Maha Pengampun atas mereka. Ungkapan ini sering digunakan untuk menyebut masyarakat ideal yang terbentuknya sangat didambakan, yaitu masyarakat adil makmur penuh ridho Allah. Masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin dengan pengertian masyarakat yang anggota-anggotanya merasa aman dan tentram dalam seluruh kehidupannya, baik secara perorangan maupun kelompok. Rasa aman dan tentram menyangkut hidup jasmani dan rohani.
Agar masyarakat mencapai predikat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin, diperlukan beberapa persyaratan, antara lain menunjukkan suasana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengembangkan sifat adil berdasarkan nilai-nilai keislaman, dan bebas dari ketidakseimbangan ekonomi serta ketimpangan sosial. Pada setiap anggota dalam masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin harus tumbuh rasa saling memiliki dan tumbuh pula dorongan untuk memperhatikan kebahagiaan dan kemajuan masyarakat yang lain. Masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin merupakan perwujudan dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang dicita-citakan oleh Perserikatan Muhammadiyah dan Organisasi Aisyah. Dalam pesan surat Al-Imran ayat 110, Allah bersabda, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Juga pada surat Al-Baqarah ayat 147, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna rasula 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Masyarakat Islam ideal yang diidealkan merupakan perwujudan khair ummah, umat terbaik, yang memiliki posisi dan peran umatan wasaton atau umat pertengahan, dan syuhada 'alan nas dalam kehidupan manusia. Masyarakat Islam adalah satu masyarakat yang di dalamnya ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh bidang kehidupan yang dicirikan dengan bertuhan dan beragama, berpersaudaraan, berakhlak dan beradab, berhukum syar'i, berkesejahteraan, bermusyawarah, berihsan, berkemajuan, berkepemimpinan, dan berketertiban. Dengan demikian, masyarakat Islam menampilkan corak yang bersifat tengahan, yang melahirkan format kebudayaan dan peradaban yang berkeseimbangan. Masyarakat Islam yang diciptakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani, civil society, yaitu masyarakat yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak mulia, yang dijiwai oleh nilai-nilai ilahiyah. Masyarakat Islam sebagai kekuatan masyarakat madani menjunjung tinggi kemajumukan agama dan pemihaan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian, dan tanpa kekerasan, serta menjadi tenda besar bagi berbagai golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah merupakan masyarakat yang terbaik yang mampu melahirkan peradaban utama sebagai alternatif dan membawa pencerahan bagi hidup umat manusia di tengah pergulatan zaman. Masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin merupakan tempat bernaung manusia takwa yang telah dilahirkan oleh keluarga sakinah. Dalam masyarakat ini, manusia takwa dapat mewujudkan rasa ketakwaannya secara baik, yaitu menjadi hamba Allah yang selalu taat dan dapat mengembangkan dorongan rasa sosial secara wajar, yaitu dorongan untuk membahagiakan, memajukan, dan mensejahterakan masyarakat. Seorang muslim harus selalu memiliki usaha untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta memajukan masyarakat. Tanpa adanya upaya melakukan layanan untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, memberdayakan, dan memajukan masyarakat, maka sholat yang merupakan perbuatan terpuji dapat berubah menjadi perbuatan mendustakan, seperti difirmankan Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin,
tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang riak. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong. Untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, memerlukan kehadiran satuan-satuan keluarga sakinah sebagai modal terwujudnya Qaryah Thayyibah. Yang dimaksud Qaryah Thayyibah adalah suatu perkampungan atau desa atau kelompok di mana warganya yang beragama Islam menjalankan ajaran Islam secara baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, maupun dengan hubungan sama manusia, hablum minannas, dalam segala aspek, sehingga terwujud masyarakat Islam yang maju dan bermartabat. Qaryah Thayyibah memiliki karakteristik sebagai berikut. Tempat ibadah atau masjid berfungsi sebagai pusat ibadah, pelayanan sosial, dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Masyarakatnya juga memiliki tingkat pendidikan yang maju, serta memiliki berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya. Qaryah Thayyibah masyarakatnya memiliki derajat kesehatan yang tinggi, baik secara kesehatan fisik, psikis, dan lingkungan. Juga memiliki hubungan sosial yang harmonis dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Qaryah Thayyibah masyarakatnya memiliki kesadaran hukum dan politik yang tinggi dan memiliki kehidupan kesenian dan kebudayaan yang islami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan masyarakat Qaryah Thayyibah juga mampu memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah memiliki fungsi ganda, yaitu di samping dapat melahirkan manusia takwa, keluarga sakinah dalam jumlah besar akan melahirkan masyarakat yang berkemajuan. Semoga kita dengan menjalankan ibadah Ramadan ini, kita bisa membentuk masyarakat yang bertakwa, keluarga yang sakinah, yang disitulah tumbuh dari keluarga-keluarga sakinah, sehingga akan mampu mengadakan perubahan yang cukup berarti pada bangsa kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.